Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad dan juga seorang narasumber bernama Mbak Rara. Pemirsa, di awal tadi adalah tayangan di mana salah satu kisah yang menimpa Mbak Rara ketika dia memergoki suaminya berselingkuh, tapi di situ suaminya langsung menampar Mbak Rara. Dan Pak Ustadz, ini kalau dari lihat video tadi banyak terjadi ketika sudah tertangkap basah, sang suami langsung bereaksi, dia langsung memukul istrinya nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat tayangan video tadi, sungguh kita sangat prihatin. Ada seorang suami yang sudah terikat perjanjian pernikahan suci, kemudian melakukan pengkhianatan terhadap istrinya melalui jalan perselingkuhan. Dan ternyata setelah istrinya mengetahui, bukannya dia meminta maaf atas kesalahan yang fatal itu, tapi justru menunjukkan perbuatan lalimnya yang kedua kalinya, yaitu dengan cara melakukan pemukulan kepada istrinya. Sungguh ini yang pertama adalah ada dua pelanggaran besar. Yang pertama dosa besar melakukan perzinahan, perselingkuhan tadi. Yang kedua adalah dosa besarnya adalah melakukan pemukulan kepada istrinya, yang seharusnya justru dia harus meminta maaf pada istrinya, tapi justru sebaliknya. Inilah saya kira kadang-kadang orang-orang suami yang melakukan semacam ini, dia tidak memahami bahwa sesungguhnya Islam memuliakan seorang istri, Islam menjaga pernikahan, dan tidak boleh masing-masing ada pengkhianatan dalam suatu pernikahan yang suci itu. Iya. Mbak Rara, kami berdua mengucapkan prihatin atas apa yang terjadi sebelumnya. Nah, kami ingin bertanya lagi adalah pada saat penggerebekan itu Mbak Rara sebenarnya datang sama suaminya, selingkuhan suami Mbak Rara ya, betul ya? Betul sekali, Mas. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai janjian kayak gitu? Jadi waktu itu dia nelpon saya, Mas. Dia bilang bahwa istrinya sedang bersama suami saya selingkuh di sebuah rumah kontrakan, Mas. Akhirnya kami pun janjian untuk ke sana. Sampai akhirnya seperti tadi di video sampai itu. Akhirnya ya kami melihat semuanya. Oke, gini, yang pertanyaan selanjutnya lagi nih, yang jadi pertanyaan dari saya adalah kenapa suami Mbak Rara itu begitu tega bisa melakukan itu gitu, perselingkuhan itu asal penyebabnya apa ya? Saya rasa nggak ada penyebab apa-apa ya, mungkin ya sebagai seorang istri, sebagai seorang manusia biasa ya, mungkin saya ada kurang di mata suami saya. Tapi sejauh ini baik-baik aja sih rumah tangga kami. Mbak Rara nggak curiga sama sekali kalau dia selingkuh dengan tadinya nggak ada curiga. Iya. Nah, kecurigaan itu timbul setelah apa? Sebetulnya setelah dari awal pernikahan sih rumah tangga kami baik-baik aja ya, Mas. Tapi setelah ekonomi kami mulai membaik, dan kami bisa dibilang keuangan kami cukup lah ya. Sikapnya mulai berubah gitu. Mulai banyak perubahan dari suami saya. Oke, nah setelah ketahuan kemudian gimana sikap suami selain yang tadi langsung ambil tindakan kekerasan ya sama Mbak Rara ya, apalagi dia ada sikap yang apakah berubah atau justru lebih parah? Lebih parah, Mas. Lebih parah? Pernah dia, setelah kejadian itu pernah dia nggak pulang ke rumah selama 1 minggu, Mas. Ya Allah. Tahan dulu ya Mbak Rara ya, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz berselingkuh, tapi dengan istri orang Pak Ustadz? Ini sangat berat sekali. Jadi hukumannya kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada istilah muhson. Itu artinya adalah orang-orang yang sudah menikah yang harus menjaga kehormatannya. Makanya hukum rajam itu kan ada perbedaan. Kalau orang kalau masih belum menikah maka dia harus didera hingga mi'ata jaldah, 100 kali derahan dia. Tetapi ketika sudah menikah, kemudian melakukan perzinahan baik sesama yang sudah berkeluarga atau dengan seorang gadis, maka orang yang laki-laki yang sudah berkeluarga tadi dia kena hukuman rajam kalau dalam hukum dalam Islam, yang kemudian istilahnya dilimpah hingga sampai meninggal. Apa mananya? Sekali lagi para pemirsa, jangan ditarik dalam konteks wah kejam meninggalnya, bukan. Ini adalah sebagai punishment duniawi ketika orang melakukan pelanggaran dosa yang sangat besar itu.
Yang kedua adalah maknanya adalah memberikan pelajaran pentingnya kehati-hatian. Mengapa kehati-hatian? Sebab suami dan istri itu sudah diikat kontrak perjanjian mulia di hadapan Allah yang disebut dengan mitsaqon ghalidho itu. Maka masing-masing harus menjaga semaksimal mungkin ikatan sakral, ikatan suci, jangan sampai kemudian melakukan perselingkuhan apalagi dan perzinahan tadi itu. Nah, karena itulah di dalam fikih Islam itu dijelaskan sekali, sangat tegas sekali. Ketika kita misalkan seorang istri kemudian dengan suami baru melihat sinyal-sinyal kemudian istri menuduh atau sebaliknya suami menuduh istri tanpa ada bukti tidak dibolehkan gitu. Lah, fakta yang menimpa pada suaminya Mbak Rara tadi itu kan bukan lagi isu tetapi kan disaksikan dengan mata telanjang dan kemudian dari pihak tadi itu. Lah, inilah saya kira apa itu bukti bahwa tidak adanya tanggung jawab dari seorang suami kepada istri atau mungkin di dalam kasus yang lainnya sebaliknya. Lah, yang berikutnya adalah mungkin iman sedang hilang. Sebab kalau punya iman tidak mungkin orang dia melakukan perzinahan. Kata Nabi SAW, tidak ada layas nizanin wa huwa mu'minun. Tidak akan mungkin seorang melakukan perbuatan zina ketika ia beriman. Maknanya apa? Ketika ada beriman, kemudian dia melaksanakan, maka dia akan sanggup mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah Tuhan alam semesta. Maka orang akan bergeser. Inilah yang terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulekha. Maka kemudian apa? Nabi Yusuf mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Kenapa? Karena pada puncak keimanannya masih ada. Kasus tadi itu, misalkan seringkali ketika orang diuji dengan kekurangan ekonomi, orang bisa bertahan. Tapi ketika seorang suami kadang-kadang diuji itu, maka kemudian muncullah pikiran-pikiran. Itu kenapa muncul? Bisikan setan dan dorongan syahwat. Padahal orang menikah itu tujuannya seperti dalam surat An-Nur dijelaskan, ayat 30 itu, gunanya adalah untuk menundukkan pandangan. Mananya apa? Kalau belum punya kadang-kadang melihat sana-sini, tapi begitu sudah istri, sudahlah, lihatlah, tataplah, pandanglah kepada istrimu, berarti syahwatnya disalurkan melalui istri, tidak kepada yang lainnya yang diharamkan oleh Allah. Iya, Mbak Rara, tadi Mbak Rara bilang sebelum menikah perekonomian biasa-biasa aja, kemudian nggak lama dia perekonomian udah mulai membaik. Nah, dia kerja apa ya? Waktu itu dia kerja di perusahaan kertas di Jakarta, Mas. Di situ mulai dia karirnya meningkat. Betul sekali. Nah, kalau nafkah tapi tetap terus memberikan kan? Nafkah sih, saya dikasih nafkah, cuman dari dulu saya dikasih nafkah hanya sekedarnya saja, Mas. Sekedarnya hanya secukupnya aja. saja. Secukupnya aja. Mohon maaf, nafkah batin juga? Iya. Iya, oke. Nah, setelah kejadian itu, Mbak Rara, apakah ada kejadian-kejadian lain yang terus mengikutinya atau ada gimana? Sebetulnya ini setelah kejadian itu kami bercerai kan, Mas. Saya bercerai dan saya mengajak anak-anak saya tinggal di kampung. Anak berapa? Anak saya 2. 2. Yang mengajukan cerai? Yang pertama saya, yang pertama suami saya yang mentalak saya. Waktu itu dia mentalak saya lewat telepon, Mas. Lewat telepon? Iya. Karena alasan waktu itu saya pergi dari rumah tanpa izin dari suami. Alasannya talaknya itu aja gitu. Nih, Pak Ustadz. Siap. Suaminya menalak lewat telepon hanya karena alasan bahwa dia pergi dari rumah tanpa izin. Sementara tidak ada yang kasus-kasus sebelumnya itu diangkat-angkat lagi gitu, Pak Ustadz. Gimana ini, Pak? Jadi gini, soal mentalak misalkan melalui telepon atau temu langsung, sesungguhnya tidak ada persoalan di kalangan para ulama. Itu hanya soal media saja. Jadi intinya adalah suami telah mengucapkan talaknya kepada istrinya. Yang dalam pandangan hukum Islam itu telah jatuh gitu loh. Memang ketika di pengadilan dinyatakan ya sebelum diketuk palu pengadilan sebenarnya belum jatuh, tetapi dalam konteks kita buka dalam fikih juga sesungguhnya ketika suami sudah menyatakan begitu dan apalagi mengada niatan dan seterusnya, maka otomatis dengan jatuh dengan sendirinya ketika itu. Lah, kemudian akhirnya kan Mbak Rara kemudian mengajukan ke pengadilan tadi kan. Nah, itu namanya gugatan cerai. Gugatan cerai itu apa? Jadi memang hak otoritas talak itu ada pada seorang suami. Suami itu pengendali, makanya Al-Quran menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas suaminya, atas istrinya, gunanya adalah sebagai pengendali rumah tangga. Lah ketika tadi talak, tetapi kan nggak jatuh ketika di pengadilan, maka kemudian Mbak Rara mengajukan itu namanya, kalau dihitung di dalam rumusan pengadilan itu namanya
talak gugatan atau dalam bahasa agama talak hulu. Lah ketika hakim memberikan pertimbangan, apalagi kayak kasus tadi itu, otomatis hakim itu udah karena media nggak ada, udah jelas. Apalagi salah satu dari bukti kemungkinan terbesar yang dipertimbangkan oleh hakim itu adanya perselingkuhan. Nah, maka kemudian jatuhlah tolaknya di pengadilan, maka itu berarti pengukuhan administrasi negara. Mbak Rara, setelah yang tadi saya masih penasaran begitu dia menalak Mbak Rara lewat telepon, kemudian Mbak Rara balik ke rumah atau justru meninggalkan langsung? Saya sempat pulang ke rumah, Mas. Tapi ternyata di rumah saya ada keluarga dari suami saya. Saya pulang ke sana, tapi saya malah disalahkan sama mereka, Mas. Disalahkan karena dengan tidak izin keluar rumah? Penyebab dari perceraian kami, dari suami saya mentalak saya, itu mereka menyalahkan saya semua, Mas. Saya diusir dari rumah saya sendiri, Mas. Kok nggak bisa sih? Ini bener ke rumah, kunci rumahku. Mas Fahri, Mas, buka Mas, Mas. Kamu ngapain lagi ke sini? Ibu, ini kan rumah aku, Bu. Aku mau pulang. Hah? Pulang? Bukannya kamu udah ditalak sama Mas Fahri? Harusnya kamu mikir dong. Ngapain lagi kamu ke sini? Astagfirullahaladzim, Bu. Aku tahu, Bu, aku salah. Aku udah pergi nggak bilang sama Mas Fahri. Tapi kan itu juga karena Mas Fahrinya salah juga, Bu. Dia udah selingkuhin aku, Bu. Kamu tuh jangan nyalain anak saya. Mungkin dia selingkuh itu karena kamu belum becus cari istrinya. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku nggak kayak gitu, Bu. Harusnya Ibu percaya sama aku, Bu. Rika, sini kamu. Apaan sih, Bu? Teriak-teriak aja. Nih lagi ngapain kesini? Ya aku mau pulang lah. Ngapain pulang? Ini rumah aku. Sudah. Sekarang keluarkan barang-barang dia. Ibu, kok Ibu tega sih Sudah sama diam aku, kamu. Bu? Tuh, ambil barang-barang lo. Mulai sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Pergi dari sini. Bu, buka, Bu. Ibu. Itu dari rumah Mbak Rara sendiri diusir? Insya Allah. Semua barang saya, semua baju-baju saya dilempar keluar. Pak Ustadz, apakah pantas nih keluarga suami Mbak Rara bersikap seperti itu, Pak Ustadz? Iya. Kalau dalam pandangan agama yang tidak dibolehkan melakukan seperti itu. Kalau ada dua keluarga, pasangan suami itu konflik, maka datangkanlah hakim dari keduanya, itu maknanya adalah dari perwakilan keluarga Mbak Rara, dari perwakilan keluarga suami. Masing-masing mendengarkan, menengahi, memediasi. Tapi ini faktanya kan memang sudah terjadi mufarokoh, sudah terpisah, maka tidak lagi dalam posisi menyalahkan satu pihak, tetapi melihat apa sesungguhnya penyebabnya. Lah mestinya ketika tadi Mbak Rara misalkan diberi ruang untuk memberikan apa itu klarifikasi untuk penjelasan apa sesungguhnya. Ketika orang, saya kira ketika keluarga dan menyaksikan ada salah satu di antara dua pihak pasangan suami istri itu ada yang melakukan perbuatan selingkuh, maka apapun pakai rasional akal sehat maupun dalam pertimbangan agama, maka jelas itu sudah merupakan pelanggaran besar. Maka orang kemudian tidak bisa lagi, oh dia selingkuh karena penyebab Anda begini. Nah, itu kan namanya tidak arif dalam penyelesaian, apalagi sampai Mbak Rara tadi diusir dari keluarga. Ini adalah saya kira bentuk-bentuk yang apa itu bertentangan dengan tuntunan agama yang baik. Oke. Nah, Mbak Rara setelah bercerai, anak-anak ikut Mbak Rara? Betul, Mas. Oke, kemudian setelah itu Mbak Rara menjalani hidup sehari-hari dengan apa? Saya kerja, Mas. Kerja? Iya. Terus kemudian apakah bertemu dengan laki-laki lain atau tidak? Belum. Belum? Saya tidak ada niat ke situ, Mas. Belum. Setelah di kampung pun saya dapat kabar, Mas, bahwa rumah saya yang di Jakarta mau disita bank. Saya pun langsung balik lagi ke rumah itu, Mas, dengan tujuan untuk menyelamatkan rumah saya. Dan saya ingin membantu mantan suami saya karena saya kasihan sama dia.
Karena ternyata dia sudah menjadi seorang pengangguran, Mas. Dia sudah tidak bekerja. Lalu kemudian rumahnya udah berhasil diambil sama bank? Alhamdulillah, rumahnya sudah saya bisa selamatkan, Mas, dengan menyicil semua, menutupin semua tunggakan-tunggakan ke bank. Saya tutupin semuanya. Kemudian di situ Mbak Rara sama suami bagaimana hubungannya setelah itu dengan mantan suami? Karena kasihan atau karena saya melihat anak-anak. Bodohnya saya mau diajak rujuk kembali sama suami saya. Pak Ustadz, ya ini apa yang Mbak Rara lakukan demi anak-anaknya, dia mencoba untuk memaafkan suaminya nih Pak Ustadz. Jadi kalau Mbak Rara, jadi tadi Mbak Rara menyebutkan karena kebodohan, sesungguhnya bukan karena kebodohan, Mbak. Seorang istri ketika punya anak, maka seringkali dia melupakan apapun yang sudah terjadi. Itulah salah satu kelebihan dan kebesaran hati seorang wanita. Biasanya wanita itu mudah memberikan maaf pada suaminya dibandingkan suaminya pada istrinya. Ketika dalam kasus seperti ini. Kenapa? Karena seorang istri yang dilihat itu tidak lagi pada suami tadi, tetapi yang dilihat adalah bapaknya, anak-anak, dan kemudian masa depan anak-anaknya. Jadi dalam kaitan ini apa yang dilakukan oleh Mbak Rara tidak salah dalam pandangan agama. Itu juga merupakan hal yang mulia ketika ada kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk memaafkan. Yang kedua, dalam pandangan fikih Islam sesungguhnya rujuk dari suami tadi pada istri atau istri pada itu dibolehkan karena tadi kan baru tolak pertama. Yang tidak bolehkan itu ketika tolak sudah sampai jatuh pada tolak yang ketiga, maka Mbak Rara dan istrinya tidak boleh Mbak Rara dan suaminya tidak boleh kembali lagi sebelum menikah dengan, misalkan Mbak Rara menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai baru kemudian balik pada suami yang pertama itu baru dibolehkan. Tapi tadi kan kasusnya tidak. Itu namanya talak rujuk. Talak rujuk artinya adalah talak yang jatuh pertama ketika sudah masa salah atau kurui selesai, maka kemudian karena pertimbangan yang tadi disebutkan Mbak Rara maka dibolehkan rujuk tadi, tidak apa-apa. Nah yang terpenting sekarang kan ini sudah nggak usah disesali, tetapi bagaimana caranya memberikan penyadaran, mendorong, memotivasi kepada suaminya, diajaklah pada pintu-pintu jalan kebaikan supaya bisa memperbaiki diri, karena kita nggak tahu. Mungkin setelah ini kemudian Allah memberikan hidayah pada suaminya, karena melihat pada masa depan anak-anaknya, kemudian akhirnya Allah akan berikan jalan ketika orang mau mengadu dan mendekati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala.